Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita kepada bahasan tentang pengantar manajemen. Kita akan coba tadi ngebahas tentang bahasan tujuan yang akan dicapai di dalam bahasan tentang konsep dasar manajemen bisnis, ya. Tujuan yang dicapai tadi sudah ada 5 poin penting, ya. 5 poin penting tentang tujuan. Sekarang tujuan yang hendak dicapai dalam judulnya, ya. Judulnya adalah manajemen dalam kegiatan manajemen. Manajer dalam kegiatan manajemen. Jadi apa tujuan yang akan dicapai oleh para audien mahasiswa daripada manajemen dalam kegiatan manajer dalam kegiatan manajemen. Di sini setelah kita mengkaji bab yang satu tadi, kita mengaji bab kedua ini, bahwa setelah mengkaji bab ini secara menyeluruh, diharapkan mahasiswa-mahasiswi mampu memahami hal-hal sebagai berikut, ya. Jadi setelah mengkaji bab kedua ini, diharapkan para mahasiswa dan mahasiswi memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ya. Yang pertama di sini bahwa mengetahui fungsi manajer. Nah, fungsi manajer itu apa? Tadi Bapak mengibaratkan bahwa manajer itu seperti supir sebuah kendaraan atau pilot atas pesawat yang akan menentukan keberhasilan daripada keselamatan tujuan yang akan dicapai dalam awal perencanaan pendirian perusahaan, ya. Jadi di sini baik kalau manajer itu bisa dikaji melalui kajian akademis, tapi juga bisa dikolaborasi dengan seni memimpin, seni mengatur, ya, seni. Jadi ada pemimpin yang kesannya galak, ya. Ada pemimpin yang lembut dan berhasil, ya. Ada pemimpin yang setengah galak, nah, seni. Ada pemimpin yang terlalu lembut, ya. Jadi intinya adalah di sini mengetahui fungsi manajer sebagai seorang yang menjalankan kegiatan manajemen. Jadi manajer itu adalah sebuah subjek. Objeknya adalah memanajeri sebuah perusahaan, memanajeri SDM, orang-orangnya, memanajeri implementasi daripada produksinya, memanajeri hasil, memanajeri pemasarannya, pasarnya, kemudian memanajeri laporan keuangan. Yang penting, ya, laporan keuangannya ini harus juga menjadi bagian penting daripada fungsi seorang manajer terhadap apa yang dimanajerinya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai oleh adik-adik
bahwa mengetahui fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Manajemen apa? Atas apa? Atas perusahaan. Perusahaan itu apa di dalamnya? Perusahaan itu di dalamnya ada SDM, sumber daya manusia. Ada bahan baku, sumber daya alam. Ada mesin sebagai alat produksi. Ada pengawasan hasil produksi. Kemudian ada juga pemasaran, bagian pemasaran. Pasarnya ada tidak, ya? Pasarnya ada tidak. Kemudian jangan lupa laporan keuangan tentang keterkaitan dari hulu ke hilir. Dari mulai bahan sampai jadi, sampai menjadi diminati atau dipasarkan. Itu penting. Karena apa? Karena kalau laporan keuangannya acak-acakan, kalau laporan keuangannya tidak benar, kalau laporan keuangannya dikorupsi, maka perusahaan itu akan sakit. Ya, akan sakit perusahaan yang tidak sehat, adik-adik. Yang kedua, apa nih yang tujuan yang kedua untuk bahasan hari ini? Tujuan yang kedua adalah mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik diperlukan keahlian manajemen. Nah, manajer yang baik harus dibarengi dengan keahlian manajemen yang terkait dengan satu, bahwa manajemen itu adalah sains, artinya kajian akademis, ilmu. Yang kedua adalah manajemen adalah sebuah seni. Seni dalam menjalankan manajemen yang terkait dengan akademis. Jadi di sini mengetahui bahwa untuk menjadi manajer yang baik diperlukan keahlian manajemen. Nah, jadi jangan jadi manajer yang kaku, ya. Yang kalau dia datang menakutkan, ya, sehingga tidak fun perasaan kita, tidak enjoy, tidak senang. Ada manajer, nanti kita ditegur nih, gitu. Jadi apalagi kalau manggil ada dipanggil manajer, wah udah dakdikduk gitu. Apalagi misalnya terkait dengan laporan keuangan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada perkuliahan kita yang hari ini yang ketiga adalah mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkatan. Kan ada tingkatan di bawah, tingkatan yang paling bawah adalah pekerja daripada produksi yang menjalankan mesin, yang memproduksi. Kalau garmen di situ juga melibatkan daripada hasil, ya. Kemudian yang tingkatan kedua adalah pengawas hasil daripada produksi. Kemudian di atasnya ada manajemen sumber daya manusia tentang karakter-karakter daripada orang-orang yang bekerja, ya. Karena melibatkan banyak orang, maka karakternya macam-macam. Ada yang memang rajin, ada yang setengah rajin, ada yang tidak rajin. Nah, itu karakter. Ada yang loyal, ada yang tidak loyal, dan ada yang setengah loyal. Jadi, kalau yang menyadari bahwa orang-orang yang bekerja itu menyadari bahwa keberlangsungan perusahaan ini akan menjamin kesejahteraan hidupnya, maka dia akan sungguh-sungguh serius utamanya mempertahankan kualitas, ya.
Kemudian kalau manajer pemasaran bahwa ini kalau perusahaan ini juga terkait dengan kehidupan finansial dari manajer, tentu juga dia akan memasarkan produknya semaksimal mungkin. Ya, tidak setengah-setengah, karena semakin banyak produksi yang diminati di pasar, maka semakin banyak keuntungan atau profit yang akan didapat. Ya, itu akan menjadi membesarkan perusahaan. Jadi itu yang ketiga ya, mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen secara hierarkis ya, dari tingkatan yang terbawah sampai top leader, sampai tingkatan yang paling tinggi ya, sampai tingkatan yang direktur utama, direktur pemasaran, direktur SDM, direktur produksi. Nah, itu. Jadi tingkatan yang dari mulai yang pekerja rendahan sampai daripada top leader daripada sebuah perusahaan. Kemudian beserta keahlian manajerial. Jadi masing-masing manajerial itu memiliki keahlian yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut, setiap tingkatan tersebut. Tentu manajer SDM, dia adalah keahliannya adalah menata keorganisasian daripada sumber daya manusianya, menertibkan, mendisiplinkan, membuat dia semangat dan memberi kesejahteraan ya, dan memberi reward kepada pegawai-pegawai yang memang diperkirakan memiliki prestasi. Kemudian manajer pemasaran tentu di situ juga harus memiliki keahlian tentang pemasaran ya, adik-adik. Kemudian di sini bahwa keahlian manajerial yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut tadi ya sudah disebutkan. Kemudian yang keempat, tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan hari ini adalah mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori, ilmu ya, berdasarkan teori, berdasarkan ilmu, sains ya, dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains. Jadi perpaduan antara nilai atau pengetahuan yang didapat dari akademis, karena kan di fakultas ada fakultas yang jurusannya tentu jurusan manajemen keuangan, jurusan itu adalah suatu sains, kemudian diiringi dengan seni dalam mempraktekkan berdasarkan pengalaman yang didapat. Jadi perusahaan akan merekrut orang-orang yang memiliki pengalaman yang lebih banyak demi apa? Demi untuk meningkatkan tingkat produksi daripada perusahaan. Ingat adik-adik ya, jadi di setiap satu keorganisasian, kumpulan keorganisasian itu memiliki tingkatan-tingkatan ya. Sama di perguruan tinggi juga kan, di top leadernya misalnya rektor. Kemudian di bawahnya adalah wakil rektor atau pembantu warek ya, wakil rektor. Kemudian di bawahnya lagi ada kepala biro yang menangani kepegawai dan dosen. Dan dosen itu adalah harus memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk menyampaikan pengantar manajemen. Jadi inilah ya, barangkali, tetapi kita sama-sama belajar. Kritik buat Bapak tidak haram.
Jadi silahkan bagi adik-adik ya, bagi adik-adik yang mau bertanya dan mau melengkapi ya, jangan pasif karena kita bobotnya adalah 3 SKS 150 menit ya. Jadi Bapak akan memberi materi paling berkisar sekitar 70 menit. Nah, kesempatan 80 menit bagi adik-adik untuk menyusun pertanyaan, tanya jawab melalui video ya. Jangan lupa adik-adik. Nanti Bapak balas dengan Bapak akan jawab kalau Bapak bisa. Kalau tidak bisa, saya minta jawaban dari adik-adik. Begitu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 tujuan yang akan kita hendaknya kita capai. Yang pertama adalah mengetahui fungsi manajer. Yang kedua adalah mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik itu bagaimana. Kemudian yang ketiga mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen ya. Tingkatan-tingkatan manajemen. Yang keempat mengetahui bahwa manajemen adalah suatu disiplin ilmu atau teori dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains. Jadi bagus ya kalau manajer itu merangkul, bukan merangkul dalam arti mengemaskan salah satu karyawan, tapi merangkul semua. Untuk kemajuan siapa? Untuk kemajuan perusahaan ya. Untuk kemajuan perusahaan yang dibangun ya, jadi pengusahaan. Baik adik-adik, kita di sini manajer sebagai pelaksana manajemen. Yang pertama di sini peran manajer dalam organisasi. Peran manajer dalam organisasi. Sebagaimana halnya kita telah sering mendengar kata manajemen, maka kita pun tidak asing lagi dengan kata manajer. Nah, manajer kalau sudah ada label manajer itu luar biasa. Kita ngebayangkan gajinya, kita ngebayangin mobilnya, kita membayangkan rumahnya, kita ngebayangin tabungannya ya, itu manajer. Oh, manajer, dia itu manajer ya. Jadi manajer idaman perempuan lajang mendapatkan suami manajer. Tapi bagi perempuan jangan mengandalkan, artinya di zaman sekarang perempuan harus memiliki keahlian juga, jangan kalah bersaing. Karena studi gender, studi persamaan perempuan itu kata siapa? Kata Najwa Shihab, di mata Najwa bahwa perempuan itu kodrat yang tidak bisa lepas adalah yang pertama men. Itu perempuan menstruasi, halangan ya. Kemudian yang kedua adalah hamil ya. Yang kedua adalah hamil dan melahirkan. Dan yang ketiga kodrat perempuan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki itu adalah menyusui ya. Jadi perempuan selebihnya boleh sama dengan laki-laki ya. Jadi gerakan-gerakan feminisme itu begitu, bahwa kodrat perempuan itu adalah 3. Men, hamil dan melahirkan, kemudian menyusui. Selebihnya sama. Jadi jangan heran nanti kalau suatu saat ada direktur utama itu perempuan. Ada manajer itu perempuan. Jadi jangan aneh ya. Karena secara gender kemampuannya sama ya. Jadi itu menurut Najwa Shihab ya. Jadi selebihnya sama. Perempuan bisa pinter,
Kemudian perempuan bisa seperti laki-laki, maksudnya kemampuannya ya, bukan fisiknya, kemampuannya ya. Jadi itu yang jadi perempuan juga bisa jadi manajer. Jadi tadi apa yang katakan bahwa sebagaimana hal kita telah sering mendengar kata manajemen, maka kita pun tidak asing lagi dengan kata manajer. Manajer pada dasarnya adalah subjek. Subjek ya. Subjek dari kegiatan manajemen. Manajemen adalah objek. Jadi manajer adalah subjek orang ya. Objeknya apa nih? Objeknya adalah manajemen. Manajemen terdiri dari apa? Terdiri dari orang, terdiri dari benda, kemudian sumber daya alam, kemudian terdiri dari pokoknya semua yang terkait dengan manajemen ya. Kemudian artinya manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Jadi manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Jadi karena subjek ya, subjektif. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi perusahaan yang memiliki tujuan profit. Nah, yang kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Anggotanya apa? Anggotanya ya tadi SDM. Anggotanya adalah buruh, anggotanya adalah karyawan, anggotanya adalah bawahannya, anggotanya adalah semua yang terkait dengan kegiatan daripada manajemen tersebut. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen. Perencanaan, dia bertanggung jawab atas semua kegiatan yang sudah direncanakan dari awal. Misalnya mau memproduksi apa, kemudian siapa yang akan yang mengerjakan, kemudian siapa yang mengawasi, kemudian siapa yang memasarkan produknya, kemudian jangan lupa laporan keuangannya. Jadi itu menyeluruh daripada semua aktivitas kegiatan dalam manajemen, baik yang bersifat fungsional ya, fungsional maupun yang bersifat operasional. Baik yang bersifat fungsional, aturan-aturan, maupun yang bersifat operasional, pergerakan, praktek, implementasi ya. Implementasi. Kemudian sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya di bab 1 tadi ya, bahwa manajer mengawasi sesuai dengan keahliannya. Jadi manajer puncak top leadernya barangkali mengawasi daripada manajer di bawahnya yang memiliki keahlian masing-masing ya. Tidak semua manajer memiliki semua, tetapi mereka membagi porsi daripada keahliannya untuk menjadi seorang manajer atas perusahaan tersebut. Di sini ada satu pertanyaan. Bagaimana dengan organisasi selain organisasi bisnis? Di sini jawabannya adalah sama saja. Organisasi perguruan tinggi, institusi perguruan tinggi sama saja. Semua adalah bagian daripada manajemen seorang top leadernya.
Adik-adik yang dirahmati Allah